aku lagi liatin TikTok gitu ya, dia suka lihat. Dan kan kalau style TikTok tuh kan musiknya pasti kedengeran kan, dan dia tuh suka lihat. Nah dia lihat cuma lihat 1 atau 2 kali aja dia langsung hafal gitu loh. Dan setiap ada lagu itu pasti diperagain lagi sama dia, nggak tahu deh kenapa dia secepat itu nangkepnya. Apa karena ngeliat lu setiap hari ikut joget-joget juga bagaimana sih Teh? Apa dia nggak pernah ngeliat gue joget, nggak boleh. Tapi lagu dangdut yang boleh didengarkan hanya lagu mamanya, nggak boleh lagu orang lain gitu ya. Aku sebisa mungkin aku ngasih lagu ya emang lagunya anak-anak gitu. Dan tontonan memang tontonan anak-anak sebisa mungkin. Ya paling kalau misalkan tontonan dewasa atau lagu-lagu dewasa juga lagu-lagu mami gitu. Tapi ngeliat dia joget-joget gitu kayak ini bakatnya lu banget ketika lu kecil atau bagaimana nih ngeliatnya? Kayaknya gue kecil gak begitu deh ya, kayaknya pendiam kayaknya ya. Dia kan gue nggak tahu sih, aku nggak tahu aku kecil kayak gimana. Setahu aku sih aku kecilnya judes dan pendiam sih setahu aku ya. Tapi kalau di panggung aku mau joget gitu. Pas aku kecil aku mau nyanyi, mau joget-joget pas di panggung. Tapi mengarahkan anak ke dunia entertainment juga nggak sih kan? Terserah dia maksudnya aku sama Chris juga nggak memaksakan dia untuk ke dunia ke mana gitu, ke acting atau ke nyanyi kah gitu. Jadi ya terserah dia maunya di mana gitu. Karena kan dia masih kecil juga kan, jadi kita hayu-hayuin aja dia mau nyanyi mau ngapain. Dan dia bukan cuma bisa nyanyi bisa joget-joget doang, tapi dia sekarang udah bisa peragain beberapa acting. Jadi kayak acting nangis dia udah bisa, dia nangis kadang-kadang, ketawa dia ketawa, marah dia marah, terus kayak sebel bete dia bisa peragain sendiri gitu. Itu dari siapa bisa? Bapaknya yang ngajarin. Karena bapaknya iri dia bisa joget-joget. Berarti dia yang diarahin juga ke acting. Ya kalau bapaknya sih sama sih, si terus juga sama gitu. Maksudnya dua-duanya kita kasih tahu ini kerjaan emaknya, ini kerjaan bapaknya gitu. Terserah kamu maunya yang mana gitu. Chris selalu menyempatkan waktu main sama anak lo gitu kan, main dokter-dokteran juga kemarin sempet kayak gitu. Itu gimana tuh bisa selucu tuh? Iya, jadi ya sebisa mungkin ya itu tadi aku bilang, kalau misalkan kita ada hari libur sebisa mungkin apa namanya, kita akan jakin sarana main apapun itu gitu, mau main playbook kayak gitu, kedokteran kayak apa aja gitu, kita selalu kasih waktu buat sarana main. Permainannya sekalian Gus buat belajarin anak atau memang apapun yang lo mainin harus ikut main gitu gimana? Apapun aja sih. Kadang-kadang juga Sarena mainnya kantong kresek, kabel handphone, mineral gitu. Dia kadang-kadang kayak gitu juga, nggak harus yang edukasi permainan edukasi yang kayak gitu. Kadang kalau misalkan yang kayak gitu dia malah kayak nggak mau gitu, dia malah maunya yang biasa-biasa aja. Berarti lu membebaskan dia untuk main apa aja? Dia mau lompat sana mau sini. Kasibat Bu Ria udah balik lagi nih ke semula, gimana mungkin olahraga atau apa sih pola hidupnya sehat gitu. Aku kan dibantu sama dokter Cici juga gitu, dan ketika aku sudah sampai ke target, sekarang aku tinggal memaintain diri aku sendiri. Aku jadi kayak sekarang lagi rajin-rajinnya olahraga, terus diet juga aku kurangin, makannya kurangin banget, manis-manisan aku kurangin banget. Mungkin efek dari lu kemarin sakit dan pada akhirnya lu hidup sehat gitu atau bagaimana Bang? Enggak juga sih, enggak juga, karena kan aku sakit juga, aku nggak tahu aku sakit kenapa, nggak ngerti itu kenapa awalnya itu. Jadi ya emang dari diri aku sendiri aja, aku pengen lebih sehat, pengen lebih enteng aja badan aku. Dari berapa ke berapa kah dietnya kalau boleh tahu? Setelah melahirkan sampai Setelah melahirkan aku kayaknya ada di 70-an ya kali ya. Kalau melahirkan aku kayaknya 70-an something, sekarang udah 50. target turun lagi mungkin Kasibat. Apa? Gimana teh perform di Korea? Perform di Korea seru banget, dan ya susah ya karena kan yang nonton orang Kamboja ya. Nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia, nggak ada yang tahu lagu saya ya, jadi itu sangatlah PR ya. Ya udah aku jadi kayak nyanyi sendiri aja, heboh sendiri aja pas di Korea, karena mereka juga aku juga keterbatasan bahasa gitu, jadi ya sebisa mungkin aku ngomong bahasa Inggris ceplos aja. Tapi seru kok, lancar. Apa? Yang nonton tuh dari mana? Jadi pegawai Kamboja yang orang-orang Kamboja yang kerja di Korea gitu kan. Korea juga ada pabrik dan lain-lain, karena itu dia penontonnya itu. Hal yang paling berkesan selama manggung di Korea mungkin apa Kak? Gak bisa ngomong. Ya itulah, berkesan, semuanya berkesan ya, karena dari satu lagu sampai ke 5 atau kayak
sampai 8 lagu. Ya yang mereka hafal ya kalau aku goyang ya mereka goyang gitu aja sih. Ada nggak Menikmati jalan-jalan juga musiknya aja. di sana kan pertama kali juga ke Korea. Jalan-jalan cuma sejam kalau nggak salah 1 jam ke Nami Island, habis itu udah pulang ke hotel karena memang ya cuma 3 harian aku ke Korea, cuma sebentar doang. Kak, suami dipuji-puji makin ganteng nih, papa muda ganteng. Gimana nih, Kak? Ya alhamdulillah berarti susuknya berhasil susuknya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ada ketakutan cemburu, banyak yang menggoda cewek-cewek gitu. Enggak sih ya, karena aku sekarang udah punya anak, ngapain cemburu-cemburu gitu, maksudnya aku juga lagi ada di fase aku sibuk kerja juga gitu, jadi aku nggak ada waktu untuk cemburu-cemburu. Aku percaya aja gitu, aku percaya aja terus kalau misalkan dia baik-baik aja dan dia kerja dengan macam-macam. Jadi kita saling percaya sih, alhamdulillah kita saling percaya apapun itu, kayak dia mau pergi kerja atau mau kemana-mana, mau nongkrong sama teman-temannya gitu ya, selalu bilang dulu sama aku, jadi nggak ada kecurigaan. Jadi sudah laporan ya Teh. Kalau laporan Teh, kemarin kan suami sempat syuting di NTT sama Jogja sebulan tuh. Katanya sering mantau anak lewat CCTV Teh. ya benar. Itu aku sama Chris kayak gitu. Kalau misalkan kita keluar kota atau kita nggak ada di rumah, mati ah. Mati nih. Udah. Bener banget ah. Apa tadi gue ngomong? NTT, CCTV. Oh iya. Allah Akbar. Lupa gue yang dosa. Jadi kalau misalkan aku sama Chris kita memang sama-sama lagi di luar kota, kita tuh selalu mantau CCTV untuk melihat anak kita gitu. Kalau misalkan lagi kangen banget nih ada waktu luang, kita pasti ngecek, pasti selalu ngecek. Kalau misalkan kayak Chris di rumah, aku di luar kota, aku telepon Chris gak diangkat, ya aku ngeceknya dari CCTV. Begitu juga Chris gitu. Itulah gunanya ada CCTV. Yang mau nambah anak lagi nggak sih? Udah mau 2 tahun. Bentar, sekarang aku lagi fokus sama Sarena aja dulu gitu. Aku takutnya hilang momennya Sarena gitu kan, karena kan dari bayi ke gede itu kan sebentar kan gitu. Waktunya tuh sebentar gitu, dan aku nggak mau kehilangan itu gitu. Jadi aku fokus dulu ke Sarena. Rencana 6 tahun katanya. Tua banget ya. Iya. Ya emang mau ya sekitar 5 tahun lagi, kalau Sarena udah 5 tahun atau 6 tahunan. Teh, update sakit sekarang kondisinya seperti apa sih? Hilang, udah nggak ada, Hilang. alhamdulillahnya aku sudah sehat walafiat, udah bisa berkegiatan, udah nggak ada yang dirasa-rasa, paling sekarang kalau dirasa ya masuk angin doang ya, gitu doang sih alhamdulillahnya. Tapi masih mengontrol gitu, kontrol? Enggak, ya itu mungkin aku kebantu sama diet aku kali ya, kebantu sama cara diet aku juga, aku kurangin yang manis-manis, kurangin karbonya juga gitu, jadi badan aku sekarang jadi lebih enak. Berarti udah nggak konsumsi obat gitu-gitu Teh? Udah nggak. Oke. Udah cukup. Teh.